Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Udah lama nggak ngonten nih. Nah, sekarang kita mau ngonten lagi nih, udah lama ngonten kan. Nah, sekarang punya cerita baru. Nah, sekarang ada nih teman-teman baru di sini. Nah, dulu biasanya kita ngomongin tentang kaos. Sekarang kita mau ngomongin apa ya? Kehidupan di Saudi secara general lah ya. Nah, nih kenalin dulu nih teman di sebelah nih. Siapa namanya, Mas? Halo, nama saya Bisma. Ini di belakang ada satu lagi nih. Halo Ica. Ica. Nah, ini Bisma, Ica. Dia iya. kita kerja bareng di perusahaan minyak di Saudi. Dan kita udah hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Hampir 2 Jalan 2 tahun. tahun. Tapi kayaknya kita punya cerita menarik nih di sini. Dan kalau teman-teman penasaran, sebentar ya. Ini Mas, kenalin dulu misalnya dari mana nih sebelum kita ke sini, sebelum sama Bisma ke sini. Dulu di mana kerjanya apa, terus tinggalnya dari mana, orang mana aslinya? Kita dari Jakarta. Jakarta. Kita tinggal sebetulnya di Bekasi sih, lebih Bekasi. Oh, jauh banget, planet berbeda ya. Galaksi. Lebih lagi kita tinggal di Galaksi. Galaksi. Beda galaksi. Terus aku kerja di oil company juga. Oh, di Indonesia, Di Indonesia, juga. di salah satu oil company lokal lah Indonesia. Ya, alhamdulillah kita dapat kesempatan ke sini nih, ke Saudi. Emang salah satu tujuan juga sih. Oh, alhamdulillah, berarti ini ya dream come true ya. Dream come true. Come true. Gampang nggak dari Indonesia kemudian apply kerja sampai ke sini? Apply kerja sih gampang, tinggal submit doang. Cuman susah kan prosesnya. Prosesnya Prosesnya kan. berapa lama kira-kira, Mas? Aku tuh beberapa kali interview sebetulnya. Nah, kayaknya satu pengaruh ada COVID kayaknya kan aku pertama kali submit dan interview segala macam 1920. Nah, habis itu nggak ada kelanjutan karena kayak COVID kan. Jadi mungkin tadi freeze atau apa. Baru ulang ada interview lagi tuh 2023 emang 23 atau 24. Interview proses mungkin sekitar 3-4 bulan. Ya udah. Kita dapat offering, nego, ya kita terima. Oh, lama juga ya, 3 tahun nunggunya. Bukan nunggunya ya, kosongnya 3 tahun. Kayak di ghosting. ghosting. Tapi kan karena ini juga ya. Turn right onto King Abdulaziz Branch Road. Oh ya, 3 tahun nunggunya. Lumayan lah ya. Lumayan sih. Tapi dengar berapa orang kan juga kayak gitu ya. Iya. Oh, terus akhirnya keterima. Prosesnya misalnya nyiapin dokumen gitu sih gampang nggak sih? Atau ribet banget? Kalau dari Indonesia gitu. Kalau ribet, aku udah beberapa kali pindah company ya. Cuman kayaknya memang ini yang paling ribet. Karena mungkin bukan pindah company juga, pindah negara ya, kan ada butuh visa dan segala macam. Jadi mungkin lebih ribet dan bawa keluarga. Iya, kalau saya kan dulu kan pindahnya dari kampus di sini ya. Nah, jadi relatif lebih gampang kalau dari segi administrasi, walaupun memang harus pulang ke Indonesia dulu, ganti visa baru ke sini lagi. Ribetnya cuma itu aja sih, tapi memang kalau dari segi dokumen nggak terlalu banyak. Tapi ini sebetulnya ya ribetnya karena kan sini bahasanya Arabik. Harus ditranslate. Arabik, jadi sebagian harus ditranslate ke Arabik. Jadi proses kayak gitu sih. Oke. Ribet sih normal sih kayak orang pindah kan ya. Iya, ribet karena ya normal karena kita bahasanya bahasa Indonesia Inggris, sekarang bahasa Arab, harus ditranslate. Nah, yang ribetnya itu sebetulnya dokumen biasa. Ini proses perpindahan ribetnya karena kan kita pindah negara ya, butuh izin, visa, apa segala macam. Kalau di Indonesia pindah company kan, ya udah pindah, tinggal sign kontrak aja, jalan udah gitu, nggak ada yang lain. Sorry kalau pindah ke negara-negara lain gitu juga, sama ribetnya. Akan sama sih sama ini. Dan ini kan kita first time ya. Kalau anak sekolah gimana? Nah, termasuk juga anak sekolah. Kalau di Indo kan mungkin pindah sekolah ya tinggal minta surat pindah aja selesai gitu. Mau di sini kan kurikulumnya beda tuh. Berarti kan harus di translate terus kemudian ya disetarain gitu lah ya. Proses-proses kayak gitu sih. Ribet tapi ya kayaknya itu masih normal deh. Cak, gimana Cak? Setelah pindah ke sini Cak? Nah, Aku shock culture-nya karena dulu kan kerja. Tiba-tiba sekarang jadi full time ibu rumah tangga. Itu aja sih. Trophy wife.
Jadi kayak Nah, kalau Ica dulu kerjanya apa, Ca? aku kerja di salah satu klinik kecantikan Dokter. di Dokter. Bekasi. Ibu dokter. Ibu dokter. Yang satu engineer, yang satu dokter. Gak apa-apa, beliau kan dokter, kita punya dokter juga. Mantap. Ya gitu aja. Shock culture-nya karena biasa kerja sekarang jadi diem aja. Terus tapi gimana dengan apa? Dengan lingkungannya, dengan orang-orangnya. Lingkungannya Kayak Ica tuh kayak pertama kali keluar negeri ya? Enggak, pertama kali merantau. Oh, pernah merantau. Nggak pernah keluar dari ibu kota. Asik. Baik, Dari kecil. Metropolitan dari kecil. Anak Jaksel banget. Dari Jaksel banget. Jadi Enggak, ini Bekasi. Bekasi Selatan. Selatan juga. pertama kali merantau langsung pindah ke luar negeri. Oh gitu. Wah, pokoknya pengalaman baru banget lah ya. Baru banget. Ya, baru banget. Terus kalau anak-anak, menurut anak-anak gimana, Mas Bisma pas lagi pindah ke sini? Kan mereka kan mungkin di Indonesia sekolahnya bahasa Indonesia gitu ya. Mungkin ada belajar bahasa Inggrisnya, tapi di sini kan kayak full English gitu ya. Dan bukan pakai bahasa Arab kan di sini Bukan sekolahnya. bahasa Inggris. Bagaimana mereka gimana adaptasinya? Nah, awalnya sebetulnya kita kan kasih tahu anak-anak tuh terakhir ya, udah kayak sampai kita dapat visa. Yang which is saat ini kita udah fix akan kesini gitu, baru kita kasih tahu. Awalnya mereka ya kayak sedih lah ya, karena kan kawan-kawan udah punya kawan gitu di Indonesia. Iya. Dan harus tinggal itu pasti sedih gitu. Cuma kayaknya mereka excited ya apa ya, karena si Jasa itu pindah ke luar negeri, terus kemudian dan mereka kayaknya ekspektasinya memang pengen bahasa Inggris tuh pengen dipakai gitu, karena kan di Indonesia mereka cuma les atau lihat YouTube gitu ya. Dan kita nggak pernah pakai di daily conversation gitu. Iya. Fokusnya kan mereka benar-benar pakai bahasa Inggrisnya yang kayaknya menurut kita sih di Indonesia bahasa Inggris itu masih privilege banget untuk bisa gitu. Oh, jadi tapi ada lah ya misalnya basic conversation Ada. bisa kalau cara kita. Jadi pas pindah ke sini nggak terlalu susah Iya. gitu ya. Cepet nggak mereka adaptasinya anak-anak di sekolah? Cepet sih emang dia mah, Termasuk cepat. termasuk cepet. Jadi nggak isu lah ya kalau masalah anak-anak. Kayaknya Anak-anak mah belajarnya cepet ya. jadi kan pas waktu sini kan kayak bukan assessment lah ya, mungkin gurunya pengen kenal aja kali ya ininya. Dan mereka kayaknya surprise kok anak-anak ini udah paling nggak basicnya udah bisa komunikasi gitu. Mungkin tinggal regular conversation mungkin dia akan lebih lagi. Jadi sih progresnya bagus sih. Ya, jadi buat teman-teman yang mau pindah ke Saudi kalau kerja gitu dan misalnya anak-anaknya udah punya basic conversation, nggak usah khawatir lah ya, pokoknya ya. Khawatir. Bahkan guru-guru sini pun bilang rata-rata tuh mereka cepat belajarnya, dan kalau bisa di rumah pun bahkan nggak perlu bahasa Inggris, mereka akan catch up. Bisa jadi memang anak-anak kita bahasa Inggris jauh lebih hebat dari kita ya. Kayaknya fakta jadi gitu ya. Faktanya gitu. Dan mereka kayaknya native ya. Akan jadi native jadinya. Nggak kayak kita kan yang Justru kadang guru-gurunya nyaranin di rumah pakai bahasa Iya. Indonesia biar tetap biar bisa nggak- dua-duanya. Iya, Iya. Jadi Pak Ya lupa bahasa Indonesia. oke, jadi itulah pengalaman pertama kali masuk ya. Kemudian dari segi kalian, dari segi anak-anak gitu. Kalau dari segi kerjaan gimana? Dari culture di perusahaan di sini gitu. kalau kerajaan kayaknya relatif ya. Kayaknya beda orang, beda departemen, beda juga gitu. Kebetulan aku dapat job role-nya yang mungkin dibandingin di kerjaan sebelumnya cuma kayak 30% load sih. Jadi 30% ya. iya, bersyukurnya waktu lebih santai banget dibanding yang dulu. Asik lah. Asik pokoknya. Ya asik ya. Terus kalau kayak jam kerja gitu gimana di itu, kayak ada cukup time balance nggak family time sama kerjaan gitu? Justru sekarang pindah ke sini tuh itu yang jadi privilege banget. Dibanding dulu waktu di Jakarta ya. Karena Jakarta satu trafficnya tuh paling nggak kita pulang pergi udah 2-3 jam benar. Sekarang di sini traffic bagus banget. Terus kita nggak dekat lah kantor ke rumah. Jadi bahkan makan siang bisa pulang. Berapa menit tuh di Kantor rumah paling 10 menit paling lama. 10 dekat banget. Tapi itu juga salah satu privilege yang kita rasain Enda ya. Sebelum pindah ke Saudi itu kita kalau ngantor tuh di daerah SCBD kereta, sedangkan rumah kita di kayak kayak Sudimara, naik kereta, naik ojek.
Dulu Gojek tuh kayaknya masih dulu zaman kita sebelum pindah ke ini Gojek tuh Masih kayak baru 10.000. awal-awal lah. Masih promo 10.000. Jadi selalu naik Gojek biasa, naik kereta kita ngabisin waktu 1 jam buat pergi, 1 jam buat pulang. Pas di sini juga, Abi lebih parah dari Bekasi. Nah, cuman dulu tuh aku tuh ya. kita kan tinggal di Bekasi, kantor di SCBD. Sebetulnya opsi transportasi banyak, tapi dulu kita untungnya company itu provide shuttle. Dan memang jadi waktu tempuhnya sama sih, cuma kita lebih santai lah karena kan di shuttle cuma nunggu naik Jakarta. Tapi di sini, kalau di sini 10 menit? kita 10 menit sampai bahkan makan siang. Bisa makan siang di rumah. Makanya dari pertama Ica kesini tuh kita ini ya kayak privilege banget kita makan siang di rumah sama anak-anak gitu kan kayak. Itulah salah satu privilege kerja di. Tapi nggak semua perusahaan di Saudi kayak gitu ya. Kebetulan perusahaan yang Kayaknya tempat iya. kita kerja kondisinya Yang memungkinkan. memungkinkan. Convenient gitu. Ini tempat sirkus nih. Ini sirkus kan. Sirkus di sini nih. Ini dong banyak kalau misalnya Ica daily activity-nya ngapain? itu Rizal metro. Sebagai top trophy wife. Kenapa sebut trophy wife ya? Oh, sekarang ada istilah baru. Iya, trophy wife itu tuh kayak wife yang kayak di princess treatment nih sama suaminya. Oh, trophy. Trophy wife. Jadi dia bisa Baru tahu. ke sini, bisa Oh, kayak oke. having like super happy life as a wife gitu untuk Oh, berarti Indah nggak trophy wife lagi? Enggak ada kerja. kita kuli. Oke. Mana? Katanya kalau Ica ngapain? Kayak kira-kira kayak gambaran kalau misalnya jadi trophy wife di sini tuh ngapain aja? Gitu. Kalau kan anak-anak pasti pergi sekolah kan? Ya sebenarnya sama kayak ibu rumah tangga pada umumnya ya, di rumah, mesti di rumah, kantor anak, cuman di daerah kita tempat tinggal atau sekolah kita menyediakan bus sekolah ya, jadi anak-anak udah nggak dianterin lagi, ya mostly kegiatannya di rumah seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Ya sekali ngopi lah ya, nongkrong gitu kan, biar mama-mama tetap Eksis. Terus kalau kayak komunitas Indonesia gimana di sini? Supportive nggak dari pertama kali dateng? Kayak banyak nggak yang buat nemenin kayak ngopi atau apa gitu kayak welcome nggak? Ya, gitu-gitu. Ya ternyata surprisingly itu komunitas Indonesianya di sini banyak, rame, terus kayak nggak berasa di luar negeri aja, kayak berasa kita sama-sama tinggal di Indonesia, di Jakarta gitu. Ternyata di sini saking banyaknya, saking solidnya jadinya nggak berasa hidup merantau lah. Karena kita juga tinggal di compound ya. Jadi kayak tinggal di komplek gitu ya. Tinggal di Komplek gitu. seru lah. Terus kalau mau shopping gitu gampang lah ya. Biasa kan ibu-ibu kan pinginnya shopping nge-mall gitu. Itu bukan isu lah ya. Ya bukan. Kita sekarang di sini udah modern lah, udah kayak pokoknya nggak berasa kayak Ya itu shock culture yang tadi banget kita cerita pas sampai sini itu kan aku kan sampai duluan. Mungkin Iya. kita beda 1-2 bulan memang sampai sini bedanya. Nah, karena kan kita nggak dapat info yang detail ya seperti apa sih di sini tuh kondisinya gitu. Ternyata berbeda dengan yang diceritain sama kawan-kawan di Jakarta sebelumnya. Ternyata di situ udah kota banget, udah nyaman banget lah. Makanya sebelum sampai sini tuh kita coba benchmark lah, bener gak sih yang diceritain orang dulu sama sekarang. Nah itu kita aku sampai lah ke Ica bahwa di situ udah nyaman banget, udah beda sama yang diceritain orang dulu ternyata udah pesat lah berkembang. Ya mungkin banyak dari teman-teman yang berpikir Saudi itu kayak padang pasir. Mana-mana nih onta. Iya, onta. Orang-orang kayak apa? Baduy Nggak, yang Karena kan kita taunya tradisional Saudi gitu. itu kan kalau nggak Riyadh, Jeddah, Madinah itu ya, Mekah gitu. Dan kita kan nggak tahu kotanya karena kota minyak lah gitu. Kita taunya cuman kerja aja. Nggak tahu ada mall Apa industri gitu ya. kota industri. Ternyata pas sampai sini ya Seperti pada ya hujan. pada punya kota besar aja, ada mall. Entar di sini Cewek macam-macam yang hiburan jadi ya nggak bosan. hiburan di sininya tuh sama lah kayak di kota besar di Indonesia. Iya. Tuh jadi banyak hiburan, banyak Nggak bosan ya. Wih. Iya. Sama lah, jadi nggak ada kayak apa ya barrier lah kalau Nggak, kita pindah ke sini tuh ternyata sama-sama aja. Cuman bahkan mungkin malah lebih baik ya dari segi work life balance, ya. apa waktu sama keluarga gitu ya. Dan kita biasa sama Saudi sih, orang sini tuh kalau lihat kita mereka suka nanya gitu, oh kamu dari mana gitu. Kalau kita sebut dari Indonesia, mereka tuh selalu
komennya rata-rata hampir sama, selalu bilang Masya Allah. Nah kita jadi tanya kalau kita bukan orang Indonesia mereka akan gitu juga atau enggak ya? Tapi kayaknya karena kita orang Indonesia lebih relate sama mereka ya. Saya Iya. juga di departemen saya kerja juga kalau tahu saya dari Indonesia tuh mereka senyum gitu. Namanya juga kalau salah satu kolega di office terus ada yang bilang kayak I always have good experience sama orang Indonesia. Jadi kayaknya orang-orang Indonesia yang kerja itu rata-rata bagus-bagus. Mereka menyebutkan beberapa nama yang kayak wah experience-nya tuh always bagus kalau kerja sama orang Indonesia. Ya, orang Indonesia tuh etos kerjanya dan kualitasnya Iya, oke. iya, iya. Ya dibanding sama negara lain atau mungkin sama orang lokal sendiri karena kita expat jadi kita lebih lebih berusaha untuk nunjukin lah Nunjukin. ya kalau kita tuh worth it gitu buat kerja di sini gitu. Dan memang kualitasnya bagus-bagus sih buat saya. Dan mauan lagi kan. Mauan Aja disuruh mau, iya disuruh bisa. mau kerjain yang penting kerja, yang penting gaji dapet ya nggak. Kalau ini dong saya kan maksudnya Kak Indah pernah di negara-negara lain tuh challenge terbesar kan makanan ya. Maksudnya kayak makan bakso misalnya itu kan bukan something yang easy, atau misalnya kalau nyari makanan halal harus naik mobil dulu sejam. Kalau pengalaman kalian nyampe ke sini ada nggak kayak kangen sama masakan Indo atau misalnya tiba-tiba kangen ketoprak atau apa itu kayak gimana kalau di Nah Ica tuh cerita, kalau aku sih makan apa aja. Iya, ternyata udah nyampe sini makanan itu gampang banget dicari di makanan Indonesia, bahkan toko yang khusus menjual bahan-bahan masakan pete jengkol ada loh. Jadi kita nggak craving, aduh pengen banget makan ini, ternyata di sini ada dan gampang. Jadi pas kita balik ke Indonesia tuh udah Biasa aja ya? biasa aja karena kita di sini sangat mudah mendapatkan itu gitu. Plus di sini ada PO ya. PO banyak. Ternyata kan banyak orang Indonesia banyak. Jadi pas kita mau kesini kan kita videoin ya kegiatan kita packing di Indonesia mau kesini. Salah satu itu kita masukin makanan-makanan termasuk Indomie. Jadi kita banyak banget. berapa 10 biji kali Mam ya? Lebih kali. 10 ini bungkusan gede-gede. Oh ya, lebih kayaknya. Kita packing salah satunya Indomie, kecap, sambal gitu-gitu kita masukin. Terus kita post lah di IG gitu kan. Nah, kawan-kawan yang udah di Saudi ini pada komen. Ngapain bawa itu semua gitu. Di situ ada semua gitu. Nah, pas sampai sini ternyata kita lihat emang ada Indomie, ada apa. Jadi emang nggak berasa kayak Bahkan di swalayan biasa pun ada. Jadi kayak pindahnya nggak terlalu berasa banget gitu. Itu sih ini ya. Ada karisi juga. Makanan udah didapat terus halal. Iya, kita nggak perlu mikir halal haram lagi. Kayak kita, kalau kita di kayak misalnya ada pergi travel ke Amerika, ke Eropa yang misalnya bukan Muslim country, pasti mau makan tuh ini halal nggak ya? Iya betul. Ini halal nggak ya? Kalau di sini kan Udah nggak mikir lagi. 100% halal. Terus udah gitu ada juga ojek online di sini. Jadi ya mirip-mirip lah. Bisa kita pesan pertama melalui kali ojek online. pas kita pertama kali pindah ke Saudi belum ada yang kayak gitu-gitu. Iya, kita dulu 2016 pindah ke sini nggak ada tuh yang Gimana namanya tuh ojek online apa? Hunger namanya. Station kayak gitu. Sekarang udah banyak banget. Ada. Tapi itu masuk kaos juga. Enggak, Kaos. bahkan di kaos pun juga agak susah. Tapi Dulu tuh di inside Saudi pun ya, nggak ada. iya. Oh, oke. Tapi setelah COVID di dalam Nah, katanya sih kampusnya COVID ada. ya katanya. Ya, jadi setelah COVID itu baru kayak food delivery tuh banyak banget dan jadilah. Terus ini tuh cerita kalau misalnya kerja di sini tuh gampang nggak misalnya kayak mau umroh atau bisa nggak kalau mau haji gitu. Nah, itu cerita itu kita udah dapat dari kawan-kawan yang duluan kesini ya. Jadi kita suka dengar cerita. Jadi ada satu kawan dulu satu company di Indonesia. Dia pindah ke Saudi sini. Mungkin nggak nyampe 2 tahun beliau udah langsung haji, bahkan bukan cuma umroh. Begitu sampai mereka umroh, mungkin tahun depannya udah haji. Nah, cerita-cerita itu udah sampai lah ke kita. Makanya kenapa kita senang banget waktu bisa dapet ke sini. Nah, begitu sampai sini ternyata untuk umroh itu super gampang banget. Kita bisa naik pesawat, bisa naik mobil. Nah, cuman waktu itu aku pertama kali nyobain kita road trip sama kawan-kawan naik mobil ke Mekah. Buat abis itu niatnya bawa keluarga. Nah, pas Ica sampai sini ya kita umroh, kita nyobain road trip naik mobil. Berapa jam ya waktu itu ya? 12 jam ya, 12 atau 13 jam. Karena
Mekah tuh di bagian barat Saudi. Iya, Tapi tempat kita tinggal timur. di bagian timur. Road trip kita ke Mekah, Madinah, Riyadh, balik. Ya alhamdulillah ya tahun depannya kita dapat kesempatan lah haji sama kali. Kalau haji perlu antri-antri gitu nggak, Bi? Nah, kalau di sini enggak ya, langsung kita Langsung tinggal daftar aja ya. daftar aja. Kalau kayak di Indonesia harus nunggu bertahun-tahun. Iya, ya. tahun-tahun. Di sini mah pokoknya kalau udah open, ya udah tinggal Nah, register aja ya. Itu Jadi kayak privilege nomor satu Iya, jasa sekolah atau kerja di Saudi itu sebenarnya gitu sih salah satunya ya, privilege gitu ini. dan untungnya orang-orang sini tuh kayak saya mau pergi umroh atau saya mau haji, mereka tuh udah kayak justru kayak malah masya Allah support banget gitu. Iya. Udah kamu ambil cuti, kamu ini kamu itu gitu urusin. Jadi intinya mas, kesimpulannya mas, pengalaman 1,5 tahun dulu di sini tuh berkesan banget. Berkesan ya. Dan tuh alhamdulillah banyak positif. banyak banget banyak. Alhamdulillah. Ya itulah rezekinya ya. Kalau Bang Runya rezeki kerja di Saudi, nggak cuman bagus untuk keluarga, tapi kerjaan juga dan secara religi juga kan dapat lah itunya benefitnya. Ya udahlah, itu ya itulah kesan-kesan dari Mas Bisma dengan Kak Ica ini telah tinggal di Saudi. Ya mungkin semoga ya video ini bisa menginspirasi kalian semua gitu. Kalau ke Saudi, untuk pindah kalau pindah ke Saudi gimana ya bayangannya? Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita coba kita ngobrol lagi sama mereka ya, lebih lebih dalam. banyak, lebih dalam. Kita tanya-tanya lagi. Atau mungkin tergantian kita yang nanya-nanya. Iya, boleh. Nanti ya di part kedua. Oke? Ya. Sampai ketemu lagi ya. Ya, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu rasanya jadi. Oke.